Nanti kita coba kulik gitu kan dari para JM ini. Pernah selingkuh nggak? Pokoknya nanti jangan sampai istri masing-masing nonton gitu lah ya kan, bahaya. Bahaya. Atau mungkin teman SMA-nya nonton, bahaya. Halo Sobat Ratu, Sobat Istana dimanapun kalian beraktivitas malam hari ini. Senang sekali, saya hari ini paling cantik di antara dua teman saya. Pede kali, gak apa-apa lah ya. Sebelum saya kenalkan, pokoknya hari ini saya berada di suatu tempat yang belum rilis sih, tapi gak apa-apa lah ya. Diicipin dulu ya untuk podcast perdana kita hari ini, tahu isu. Isunya apa? Saya bukan berhak untuk menjelaskan, nanti saya tanya kedua teman saya. Yang pertama adalah, saya bilangnya Mas atau Pak ya? Mas Dani. Mas Dani. Mas Andrian. Masya Allah, saya sendiri. Oh ya salah ya, ini Mas Dani, ini Mas Andre. Ini semuanya teman-teman yang sudah apa ya, sepertinya di masa pandemi ini tidak menutup untuk kreatif lagi, memberikan sesuatu yang baru, inovatif. Dan hari ini episode pertamanya. Apa itu? Tapi sebelum itu kita tanya dulu sih, awal mulanya gimana sih kemudian terfikirkan untuk membuat apa ya, kanal podcast. Ini saya kemana dulu? Ke teman-teman Radar dulu atau ke teman-teman Hotel Istana dulu? Ke Pak Andre dulu ya. Oke, ke Pak Andre dulu. Oke. Dia grogi Pak. Enggak ya. Gimana ya, awal mulanya? Awal mulanya itu sebenarnya mungkin ide dari Pak Dani ya. Pak Dani itu kayaknya kan juga banyak ide gitu ya. Jadi Pak Dani itu tiba-tiba pagi itu WA saya. Selamat pagi, selamat saya. Pagi. Enggak. Langsung, bos gitu dia WA-nya. Oh, iya. Bos, bos kabarnya alhamdulillah baik gitu ya. Sebenarnya bos gimana kalau kita podcastan gitu. Terus dia bilang gini, podcast Radar bisa nggak dibawa ke istana? Iya. Sangat bisa itu. Terus ngobrol di WA, gimana kalau kita join gitulah istilahnya. Karena istana yang pada tempatnya, terus kami yang bawa podcastnya ke sini. Ya saya pikir itu ide menarik karena di tengah-tengah pandemi ini kan kita harus tetap berusaha ya, apalagi kita kan swasta ya. Lagi hype juga ya. Lagi hype juga, kita kan swasta, akhirnya ya oke lah kita tangkap lah. Karena pikiran saya ya dengan itu ya cukup asik lah pokoknya gitu. Siap. Tapi sebelum muncul adanya ide, tapi sebelumnya untuk di Hotel Istana, fokusnya waktu pandemi ini aktivitasnya seperti biasa atau kemudian ada apa? Kayaknya dari wajahnya tuh kayak ada banyak yang mau dicurhatkan gitu ya. Langsung saja silahkan, gimana untuk selama pandemi ini? Ya curhat karena nggak kebiasaan pakai mic. Oke. Kalau dalam dunia perhotelan sejak pandemi itu aktivitas jauh menurun karena tamu pun juga banyak yang tidak hadir ya. Pak jangan sedih dong Pak, saya jadi ikutan sedih. Jadi saya waktu itu sempat berpikirnya gini, kalaupun toh pandemi ini berlangsung lama, apa yang harus saya lakukan? Ya kebetulan saya sebagai pemimpin perusahaan ini ya harus berpikir lebih effortnya harus lebih juga. Nah kebetulan saya sama Pak Andre ini kan sering ngopi, sering ngobrol, terus sering berbagi visi misi, pandangan-pandangan gitu ya. Terus saya berpikirnya gini, hotel yang sekarang ini pada proses renov yang terakhir, di mana yang kita tempat ini adalah rooftop zona 1 dari Hotel Istana. Saya berpikir hotel ini idealnya setiap meter perseginya jadi duit, bahasanya gitu. Jadi bagaimana caranya menjadikan duit gitu. Terus saya muter keliling, begitu saya melihat ini view-nya cukup oke. Terus juga saya yakin ini adalah sementara ini bangunan tertinggi di Tulungagung. Jadi saya kontak Pak Andre. Jadi saya kontak Pak Andre yang tadi itu saya pas lagi makan soto. Langsung, oke. Makan soto sama istri saya, terus saya kontak. Terus akhirnya nyambung. Akhirnya ya sudahlah. Terus saya bilang konsepnya ya wis pokoknya yang kekinian aja. Nanti gampang diatur belakangan kan. Oke. Sebentar, tadi saya sedikit menyimak, berarti ada renovasi di Hotel Istana. Nah ini mungkin juga sedikit bisa diinformasikan. Ini kan belum grand launchingnya, tapi nggak apa-apa lah kita sharing lewat podcast ini. Yang direnov ini bagian mana saja? Sekiranya wajah baru apa yang ingin diangkat oleh Hotel Istana? Oke. Jadi renovasi hotel ini dibagi 3 zona. Zona 1 itu fasad, itu ada tambahan meeting room,
di lantai 3, 5 dan 6. Terus rooftop di sini di lantai 7. Kalau di lantai 2-nya itu ada resto outdoor. Sedangkan di zona 2 ada void corridor karena dulu koridornya Hotel Istana itu lebar banget. Terus di zona 3 itu ada kantor dan perluasan gym. Oke. Jadi ada beberapa sarana juga yang ditambahkan dan Iya. terutama rooftop ini mungkin akan jadi sasaran empuk para kaum milenial nih ya. Entah mau bikin candlelight dinner gitu kan atau mau bikin studio podcast di sini juga seperti kita. Boleh juga nanti bisa ya untuk reservasi. Saya akan informasikan nanti kontaknya, nomornya ke Iya. siapa. Kalau mau reservasi boleh nanti, tapi sebelum itu kita ngobrol-ngobrol dulu. Nah, ini berarti ada sudah ini ya, sudah terjalin hubungan resmi ya, bukan hubungan tanpa status ya. Iya. Antara Iya. Radar Tulungagung dengan Hotel Istana. Berarti Iya. kan pasti ke depannya ada semacam kerjasama yang berkelanjutan. Nah, ini kira-kira berikutnya selain juga salah satunya adalah podcast Tahu Isu ini, nanti kemudian apa berikutnya ini? Ya banyak lah Mbak, artinya kita akan mungkin kalau 2022 itu pandemi sudah hilang, kita mungkin akan menggelar event. Oke. Event tentu sebelum-sebelumnya memang Istana itu sangat mensupport kami. Kami Radar Tulungagung selalu ketika Radar Tulungagung punya event kami selalu disupport. Saya nanti di 2022 insya Allah seperti itulah, kita akan tetap menjalin kerjasama karena hubungan kita kan sudah baik ini. Sudah romantis Wah, gitu ya. romantis. Oke. Nah, kalau misalkan dari Pak Dhani, kalau misalkan nanti ketika kemudian ada kerjasama yang berkelanjutan, kira-kira setelah ini tadi kalau dibilang ada event, berarti mungkin ada imajinasi apa ini dalam waktu dekat ini? Oh, saya mungkin mau ini, mau itu, apa? Tapi sebelum podcast ini tercetus idenya, saya sempat ngobrol sama Pak Andre waktu itu lagi-lagi di warung kopi ya. Iya, warung kopi ini memang serba ini ya, penuh inspirasi ya. Iya, banyak ide Banyak ide. yang bisa dipungut dari sana. Kita kan pernah kerjasama masak bareng waktu itu ya. Jadi Radar sama Radar Tulungagung sama Hotel Istana masak bareng. Terus saya bilang nanti kalau setelah pandemi kalau bisa dilanjutkan, tapi dengan konsep yang berbeda. Saya bilang gitu. Terus karena saya bukan pemilik event, biasa cuma menyetuskan terus bagaimana selanjutnya biar Radar gitu. Dan setelah itu juga saya waktu itu sempat bilang ya gara-gara kembali lagi makan soto ya. Iya. Saat saya makan soto, saya tuh ini diflorkan sekarang nggak apa Pak Andre? Enggak apa-apa. Boleh lah ya. Ya. Boleh lah ya. Ini sudah bukan rahasia lah. Ini juga tempatnya sudah dibocorkan kok yang baru walaupun Iya. belum dirilis ini. Jadi waktu saya makan soto terus saya bayangin andai kata rombong atau gerobak soto itu banyak dijejer-jejer gitu kelihatannya menarik gitu. Terus saya bilang sama Pak Andre, gimana kalau dibuat seperti itu tapi untuk gimmicknya jangan soto tapi sate. Kenapa? Kalau saya bilang waktu itu nggak usah banyak-banyak, 30 penjual saja. Kalau bakar satu berbarengan itu kan asapnya keren. Oh, oke. Setelah itu kan baunya bisa wah asik lah kan. Iya, gitu. oke. Bikin ngiler ya. Ya, terus ya itu untuk membantu pedagang-pedagang juga. Terus nanti di sistem tiketing dan macam-macam nanti saya bilang itu urusannya Pak Andre. Nanti Istana support untuk mengurangi biaya saja. Oke. Jadi salah satu prinsip saya itu selama saya hotel tidak bisa membantu atau support dalam segi dana tapi mengurangi biaya. Oke. Ya. Apa yang bisa disupport maka ya oke lah kita Iya. support bareng, yang penting bisa jalan-jalan bareng. Apalagi tadi juga prinsipnya ini ya, ingin membantu untuk pelaku usaha kecil juga. Iya. Nah, ini kalau misalkan tadi saya ngelihat membayangkan konsepnya kayak seperti food festival gitu ya. Iya. Jadi kayak kumpulan tapi memang khusus untuk makanan tradisional Indonesia apa. Kalau tadi yang diangkat pertama adalah sate, Iya. seperti itu. Oke, ini menarik ini. Tapi kan nggak mungkin dong menyelamatkan dunia itu nggak bisa sendirian, bapak-bapak ya, sekalian ya. Nggak cukup dengan pedagang sate, nggak cukup dengan Hotel Istana aja, kan pasti juga butuh penggembira yang lain ya teman-teman ya. Itu kira-kira sudah disiapkan apa ini? Boleh bocorannya dikit aja ya? Ya ide itu sebenarnya sudah kami bicarakan di internal kami, terutama dengan tim digital. Memang dalam waktu dekat kayaknya masih belum bisa tergarap karena kita akan masih ada beberapa hal-hal yang harus kita lakukan. Tapi yang jelas yang jelas kita akan tentu tidak akan menggandeng seluruh stakeholder yang ada.
ya tentu dengan dinas terkait yang jelas, kemudian ya dengan untuk gimmick-gimmicknya ya mungkin dengan talent-talent yang lain lah, agar supaya nanti ketika acara itu benar-benar terlaksana benar-benar wow meriah gitu loh Mbak. Oke, dengan persiapan yang matang. Iya. Jangan lupa kalau butuh host bisa hubungi nomor di bawah ini. Iya. Promosi Pasti lagi. itu pasti itu. Oke, nah tapi balik lagi ke podcast tadi, ada sesuatu yang menarik ini saya mendengarkan bahwa tidak berhenti untuk berinovasi. Pandemi ini mungkin banyak sektor produksi yang menurun produktivitasnya, tapi ini saya melihat malah jadi sesuatu yang terinspirasi ide-ide baru. Nah, tapi kan prosesnya kayak tidak mudah ya. Saya di sini aja ini ada berapa kamera? 1, 2, 3, 4. Ini orangnya ada berapa? Ini ada banyak banget ya. Ini proses kerjasamanya bagaimana ini kemudian? Kan biasanya kan tidak terlepas dari manajemen drama seperti itu. Nah itu kira-kira gimana? Ini yang mau cerita, yang mau curhat dulu siapa ini kira-kira? Silakan. Sudah kelihatan ya. Jadi gini, ya artinya gini, pokoknya kita itu gini Mbak. Kalau anak muda bilang kan gerak cepat ya, gercep ya. Yeah. Pokoknya yang penting kita gercep gitu Mbak. Jadi tim digital dari Radar Tulungagung itu saya beritahu kita akan pada podcast dengan ini. Dan tim digital kita Radar Tulungagung langsung menanggap, oke Pak, siap Pak, pokoknya los saya Pak. Jadi akhirnya ya wes kita ngobrolnya sangat singkat Pak Dhani ya. Pokoknya dibawa dulu barangnya, nanti disetting di sini, setelah itu gitu. Uang kita jujur hari ini kita itu kalau ngomong konsep juga agak sedikit bingung Mbak Dhani ya. Apa sih ngerti ngomong no? Saya juga mau marah-marah sih ngomong no. Ini aturannya apa gitu loh. Saya juga bingung di telepon ini ya jadi hostnya. Oh siap, apa materinya? Materinya terserah aja. Terserah itu gimana? Ini saya juga jujur ini teman-teman. Oke lanjut silakan. Akhirnya ya pokoknya ngobrol Pak Dhani ngobrol gitu lah kita cuma ya lumayan lah, paling nggak akan kita ingin tampil di YouTube lah. Oke siap. Oke silakan kalau misalnya mau ingin ditambahkan ada kegundah-gundahan apa gitu kan di proses persiapan di episode pertama ini. Oh gitu. Tragedi tanggal Pak. Oke, tragedi tanggal. Apa itu? Apa yang terjadi dengan tanggal? Saya penasaran juga ini. Kayaknya gara-gara aku deh kayaknya. Saya mengakui data dulu deh kayaknya. Tragedi tanggal. Jadi saya waktu itu diinfo sama Pak Andre. Bos besok podcast kan. Terus saya bilang, loh, podcast apa dulu? Nggak pernah ada pembicaraan temanya apa, bagaimana kalau podcast. Ngopi dulu saya bilang gitu. Terus diinfo waktu itu. Jadi diinfo sama teman-teman bahwa kita podcast hari Sabtu ya kalau nggak salah tanggal 17. Nah, terus teman-teman Radar tanya, Sabtu kok tanggal 17 loh? Terus bingung lagi kita ini. Wah, ini yang benar Sabtunya apa 17-nya kan gitu. Iya. Tambah bingung. Setelah itu saya tanya, ini nanti temanya apa? Nggak ada yang tahu semuanya. Wah, itu semakin nggak jelas ya. Tapi ini tim kreatifnya keren sih, sumpah gila. Mbah lah. Tapi ya bagus karena kalau saya stuck gitu Bu ya. Stuck itu kalau saya sempat waktu staf hotel itu ada yang tanya, Pak standarnya hotel istana apa? Ya kalau pas saya lagi stuck ditanya itu standarnya adalah tidak ada standar kan. Nah sama nanti kalau di sini ditanya aturannya di sini apa? Ya tidak aturannya adalah tidak ada aturan. Jadi kalau itu masih ada aturan ya itu tidak aturan berarti. Oke, jadi memang ini ya sebenarnya juga walaupun dari segi materi tidak terlalu spesifik untuk bahas A, B, C, tapi tetap ada rangkaian proses persiapan. Saya yakin nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk lampu ini berdiri sendiri gitu kan, nggak mungkin kan, tiba-tiba kayak salah beam kameranya langsung on 4 itu kan kayaknya nggak mungkin. Pasti ada beberapa persiapan yang sudah diatur. Nah itu gimana? Dari tim radar nih kayaknya yang lebih tahu gimana? Jadi gini, jadi sebelum hari ini itu kita sudah pertama ninjau lokasi ya. Ninjau lokasi. Awalnya Pak Dhani ngomong coba di lantai 6 Pak Dhani. Lantai 6. Terus kemudian Bang Jack itu manajer digital kami. Itu ngomong, kurang asik ketaan. Akhirnya kita naik ke lantai 7. Yang tempat kita berada sekarang. Terus kemudian Bang Jack juga lihat-lihat itu, tapi kurang asik kayaknya. Akhirnya ini dulu belakang ini kan nggak ada bunga ya Pak Dhani ya. Kok ajaib sekali ada bunga ya. Nah itu terus Bang Jack usul gimana kalau dikasih bunga. Terus saya bilang Jack dusuk kon ngusung Jack. Saya bilang ke Pak Dhani, nggak apa-apa wis tak usungane. Kayaknya tadi pagi kayak tadi pagi diusung itu baru tadi pagi diusung kayak ya akhirnya terbentuklah seperti ini. Nah, teman-teman tadi pagi juga ada persiapan. Jam berapa tadi persiapannya? Jam 1-an lah kira-kira. Jam 1-an usung-usung dari kantor ke
Kalau yang meja ini tetap Hotel Istana ini. Oh iya. Mungkin nanti next ada sponsor meja ya. Iya. Boleh sponsor mikrofon gitu kan, minuman boleh teman-teman ya, nanti hubungi nomor di bawah inilah ya. Iya. Oke, ini menarik sih. Tapi gini, yang saya juga sedikit penasaran. Biasanya untuk level GM gitu kan, kadang-kadang itu kalau diajak beginian, gledisan gini kalau orang Jawa bilang ya. Kadang-kadang kan masih kayak jaim-jaim, kayak aduh saya nggak usah ini aja. Biasanya seperti itu. Ini mohon maaf kalau misalkan saya salah. Tapi saya juga pengen tanya ke Pak Dhani dan juga Pak Andrian, kenapa kok akhirnya mau turun? Maksudnya kan kayak pakai kaos, ngomongnya ya gini-gini, nggak kayak rapat yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan enggak gitu kan ya. Ini gimana? Nggak ketahuan jaimnya hilang gitu Pak? Atau gimana? Kan wujudnya kan terbongkar gitu kan? Gimana Pak? Ya gimana ya? Terpaksa jangan-jangan ya ini? Bukan terpaksa. Jadi kalau secara pribadi saya itu sebenarnya bisa untuk diajak serius, bisa diajak bercanda, bisa. Oke. Cuman dari dulu saya itu agak canggung sama mic, itu sebenarnya canggung saya. Oke. Entah itu pidato, entah itu karaoke, entah atau apa, pokoknya kalau ada mic itu bingung saya. Gimana ya? Gimana? Awalnya pokoknya ketika ditawari langsung oh yes, atau sebentar atau gimana? Kalau tentang itu mungkin jawabannya seperti ini, Bu. Saya dulu tuh waktu pertama bekerja di dalam dunia perhotelan itu dulu di pokoknya apapun yang terjadi kamu harus melakukan perubahan. Karena kalau tidak berubah kamu akan punah kan. Itu dulu saya masih level staff, jadi ya statement seperti itu saya anggap apa sih kan gitu kan. Terus semakin lama semakin oke, terus saya berpikir ternyata memang benar. Bahkan zaman sekarang itu kalau saya boleh mengutip salah satu quote itu, jangan membuat kesalahan tapi tidak berbuat apa-apa saja kamu sudah bisa punah kan gitu. Ya akhirnya ya mau nggak mau kan gitu, ya sudahlah podcastan aja lah. Oke, akhirnya manut aja dikerjain, suruh angkat-angkat tanaman, meja apa semuanya terserah gitu ya. Sejujurnya Bu, ini tangan ini juga Oh iya, bagaimana? saya nggak kebiasa keringetan. Boleh ya nanti teman-teman disiapin tisunya ya. Ini saya lihat juga teman-teman saya ini sepertinya gobios gitu ya kalau orang Jawa bilang ya. Berasa kayak olahraga keliling istana naik turun ini ya. Oke, nah kalau dari Pak Andre gimana? Ya jadi gini, jujur ketika saya sebenarnya dengan Pak Dhani itu kan ketika ngobrol itu kan ya sebagai teman ya, artinya tidak membawa baju GM ya, Jadi ngobrol enak gitu loh Mbak. Sebentar kita iklan dulu. Terima kasih teman-teman tisunya. Ini kasihan gobios sekali ya. Boleh sih ditaruh sini saja tidak apa-apa. Mungkin sponsor tisu setelah ini boleh ya teman-teman, hubungi nomor di bawah ini nanti saya share deh. Silakan ini. Kasihan loh ya. Gobios akhirnya. Silakan dilanjutkan kalau sudah selesai. Ini keren lah ya. Jadi ini baru pertama kali sejujurnya podcast. Materinya apa? Pokoknya omong klobot sebentar. Ini mau bahas gimana? Santai aja lah Mbak. Iya sih santai, tapi kan tetap harus ada ini. Enggak pokoknya manut aja sama Mbaknya. Biasanya kalau banyak aturan juga akhirnya terkekang gitu kan, kaku, kayak apa sih kok banyak ini requestnya itu. Tapi ini justru nggak ada aturan sama sekali. Saya tambah bingung gitu kan ya. Silakan dilanjutkan. Ya oke. Makasih tisunya Mas Pencek. Iya. Iya. Kita sebenarnya ingin sih Mbak, artinya kita ingin mengawali lah, artinya ingin kita mengawali bahwa dengan podcast ini bahwa kita menunjukkan bahwa Radar Tulungagung dan Hotel Istana itu tetap eksis gitu, artinya tetap mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Saya yang sebagai media yang pemain media cetak hari ini pun harus melakukan perubahan, meskipun cetak tetap ada, akhirnya kita juga bermain digital karena dengan digital itu kami yakin bahwa akan mendukung cetak sih Mbak. Jadi kita bisa berjalan dua-duanya. Kalau boleh itu boleh ngomong bahwa digital itu kuda troli kita Mbak. Kuda Troya kita. Jadi sehingga ya kita juga mempromosikan cetak kita dengan digital kita. Jadi sama-sama jalan. Jalan. Itu yang harus kami lakukan karena perkembangan seperti ini ya. Mau tak mau kita harus ngikutin zaman. Kalau enggak akan tergilas. Oke, kalau misalkan nanti next pasti tentunya butuh kolaborasi dong, karena kayaknya menyelamatkan dunia itu nggak bisa sendirian gitu, pasti ada kolaborasi. Nah kalau misalkan untuk kedepannya rencananya ini gimana ini kira-kira dari Istana atau dari Radar ini?
Saya kayak ini ya, kayak juri debat publik gitu loh ya. Silakan yang mau duluan, peserta 01, berikutnya peserta 02 gitu loh ya. Silakan. Gimana ya? Ya mengalir aja dulu, nanti kebutuhannya apa nanti. Yang jelas berpikir out of the box yang katanya orang-orang seperti itu, supaya kita bisa menghasilkan sesuatu untuk in the box-nya kan gitu. Oke, ini benar-benar suaranya lumayan nyaring ya teman-teman. Ini semacam backsound. Kayak saya merasa semesta kayak kurang mendukung gitu loh dengan episode pertama ini. Maaf apa gara-gara gak ada aturan tadi ya. Jadi kayak kita semacam punya karma gitu kan ya. Daripada weng gitu kan ya. Oke, nah terus kalau misalkan ini, kadang-kadang begini, saya yang paling penasaran adalah untuk perubahan itu kan perlu adaptasi, dan kadang-kadang tidak semua orang itu siap dengan yang namanya perubahan. Kadang ada orang yang sudah zona nyaman bahwa oh ya udah omsetku sekian udah lumayan cukup kok, kayak kebutuhanku juga sudah selesai, nggak perlu lagi nambah, dan kemudian dari atasan gitu ibaratnya ada instruksi untuk ayo kita kemudian beradaptasi dengan A sampai Z. Nah ini kemudian gimana menggerakkan teman-teman tim kreatif, tim yang lain, marketing dan seterusnya. Yang mau share dulu? Saya lagi nih. Iya, Pak Dani dulu aja lah. Gimana kalau nanti nama podcastnya Dani Show gitu? Jadi Pak Dani semuanya gitu kan ya? Iya. Ya silakan. 5 menit aja Dani show-nya. Oke. Kalau saya gini, saya kan suka ya membaca, tapi bukan baca detail ya, baca kalimat per kalimat saja, paragraf per paragraf saja. Saya itu suka dengan kalimat yang seperti ini. Atasan dan bawahan yang mempunyai hasrat yang sama adalah kemenangan, kan gitu. Tak kutip Pak, nanti tak bikin caption Instagram Pak. Ya, itu Pak Andre juga pernah saya kasih. Oke. Tapi itu bukan quote saya. Saya cuma lihat-lihat di internet saja. Terus saya berpikirnya gini, iya, untuk menjalankan organisasi ya, ini organisasi, ya kita harus hasratnya sama, kan gitu. Karena hasrat yang sama adalah kemenangan. Jadi kalau yang dari atas bilangnya A, ya kalau bisa dari sampai bawah A juga gitu. Karena kalau tidak, nah ini juga saya pernah menyampaikan ke Pak Andri waktu itu, ya karena ngomong kosong kan gitu kan. Saya bilang gini, ibarat kata kita ini punya 5 manajer Pak, saya bilang gitu. Terus kita 1 GM, jadi 6 kan gitu ya. Manajemen ada 6. Terus kalau GM punya 60 pekerjaan, kalau semuanya dijumlahkan 60, terus dibebankan 10-10 ke masing-masing manajer. Kalau manajernya tidak bisa meneruskan dan menuntaskan, anggaplah masing-masing tidak bisa 2, berarti kan kembali 2 kali 5 kan 10, sedangkan GM punya 10 juga kan gitu, berarti GM itu punya beban 20. Nah itu semakin berat. Jadi ya gimana caranya membentuk tim itu supaya hasratnya sama kan gitu. Oke. Tapi ya dinamika tentang manusia itu tidak semudah itu kan gitu. Ada yang ghosting gitu kan kadang-kadang. Ada yang ya kenapa sih Pak repot-repot sekali, kita menikmati hidup aja lah, tidak usah menambah beban kehidupan gitu kan kadang-kadang. Kurang engage dengan pekerjaannya. Tapi ya situlah asiknya kan gitu. Salah satu keasikan menjadi seorang pemimpin itu gak gitu kalau buat saya. Apalagi musim pandemi seperti ini. Saya sering sampaikan ke teman-teman saya di istana itu, musim pandemi seperti ini, saya sebagai seorang pemimpin itu tidak bisa menyinkronkan antara pikiran sama hati, sama perasaan itu. Karena kalau berpikir tentang perasaan, karyawan yang tidak kontraknya tidak diperpanjang, itu kan ya kasihan ya. Perasaannya kasihan, tapi pikirannya lah, income-nya menurun loh kan gitu. Jadi nggak bisa sinkron. Jadi di diri bergejolak. Ada repot sendiri kan. Obatnya ya kalau Pak Andre tahu-tahu ya, ayo pas ngopi kan gitu. Oke. Ini ya, jadi saya curiga hubungan mereka sebenarnya apa ya sebenarnya. Kalau galau apa Pak, ayo ngopi gitu kan. Jadi saya bingung ini hubungannya apa gitu. Iya, kadang malah kita janjian tidak hanya ngopi saja, sholat bareng kan gitu. Sholat di Masjid Al Munawar bareng. Kadang nggak janjian malah ketemu di sana. Wah ini tambah bahaya. Ini saya justru kayak kemarin. Saya justru bertanya-tanya ini. Awalnya oke lah, masih pagi-pagi chat gitu kan, ngajak ketemu. Ini malah nggak sengaja ketemu dan akhirnya jalan gitu kan. Jadi kayak gampang banget ketemu jodoh saya kalau ketemu ya. Oke, lanjut silakan. Ya mungkin karena saya sama Pak Andre ini sudah chemistry-nya kuat gitu ya. Ya bisa jadi chemistry mungkin dibentuk karena punya kesamaan ya.
dulu kalau nggak salah tentang ilmu sosio kalau nggak salah ya, orang itu kalau punya istilahnya musuh bersama dia akan bisa bersatu kan gitu. Sebenarnya itu bukan musuh, ini punya tantangan bersama. Apa itu ya budget kan gitu. Kita dihadapkan dengan target, mau nggak mau kan akhirnya kita bicaranya supaya enak ya dengan situasi yang santai. Oke, siap. Mau ingin menambahkan sepertinya banyak yang mau di-share deh kayaknya ini. Ya, jadi gini, kalau di sini ya, kalau di Radar Tulungagung itu memang artinya kita itu kan kerja di dunia industri kreatif, Mbak. Artinya di benak kami, di benak para manajer dan ya seluruh karyawan Radar Tulungagung sih tidak boleh putus asa. Artinya ketika di masa pandemi ini ya harus berkreatif, harus istilah kalau orang Jawa harus umek gitu ya, umek gitu. Artinya biar dapur di rumah kita tetap mengepul, karena terus terang ketika di pandemi itu kesulitan mesti banyak ya, untuk ya kalau ngomong soal target jelas gitu kan. Tapi saya yakin, saya pernah kalau boleh saya mengutip itu kan, kesulitan itu akan tunduk pada orang-orang yang umek gitu, kan gitu. Dan karena menarik nih. Gitu. Ya. Kalau kita umek kan mesti ada aja cara ya. Tentu itu tidak lepas dari Allah Subhanahu Wa Taala ya Tuhan. Karena tapi kan Allah Subhanahu Wa Taala kan tidak akan merubah nasib seseorang ketika kalau orang tidak tidak berusaha. kan gitu. Itu yang kami percayai, sehingga syukur alhamdulillah sih teman-teman manajer, teman-teman karyawan Radar Tulungagung itu ya sampai hari ini masih tetap umet gitu, sehingga ya sampai hari ini kita bisa membuat podcast di sini. Itu kan salah satu bentuk kreativitas ya, salah satu sih. Nanti mungkin ada lagi gitu Pak Dania. Dengan semakin lama semakin sumuk. Mungkin nanti setelah ini ada sponsor AC atau sponsor kipas angin gitu ya, minimal ya. Ya kalau awal nggak apa-apa lah, suasananya seperti ini sumuk-sumuk manja gitu ya teman-teman. Tapi mungkin lama-kelamaan kedinginan, masuk angin malah. Oke, nah tapi ini kita buka-bukaan aja. Ada sesuatu yang sedikit mungkin bikin saya penasaran juga. Kadang-kadang kalau mungkin tidak ini ya, tidak harus institusi atau instansi besar. Katakanlah kalau per individu aja deh. Kalau satu orang dengan kemudian satu orang yang lain, dia kemudian berkolaborasi, yang satu nyediain apa, yang satu support apa, dijadikan satu. Ini kan pasti kan kayak tidak terlepas dengan entah pembagian profit atau pembagian apa atau barter apa dan lain-lain. Nah, ini kalau antara Istana dengan Radar, ini menguji keromantisan mereka ya, bagaimana mereka kemudian memahami posisi ini ya. Ini kira-kira gimana nih? Apakah juga ya kita udah deal-dealan Mbak ini atau seperti apa? Saya penasarannya, siapa yang mau jawab duluan? Saya lagi atau Pak Andre? Pak Andre duluan. Jadi gini, saya dengan Hotel Istana ya, itu selalu ngomong di depan. Jadi soal tadi pembagian dan sebagainya kita ngobrol di depan aja awal, jadi lebih enak, lebih fair kan, lebih fair, betul, lebih terbuka, tidak ada dusta di antara kita gitu kan. Artinya kalau orang pacaran kan iya lah gini kan gitu ya, jadi gitu ya, kira-kira gitu lah. Kalau pacaran tuh kayak langsung geli gitu loh saya. Jadi kita lebih ngobrol di awal sehingga teman-teman Hotel Istana juga enak, teman-teman Radar Tulungagung juga enak. Jadi akhirnya jalan sampai hari ini kan kita tetap jalan karena kita memang ngobrol di awal seperti itu. Ini kalau dianalogikan kayak sebelum berumah tangga ya tadi ya, harus ngomong di depan dulu ya. Nanti mau tinggal di mana gitu kan, per bulan mau ngasih berapa, nanti kamu bolehnya ngapain, nggak bolehnya ngapain. Jadi biar enak, tidak ada dusta di antara kita gitu kan. Pak Mas Hadi kalau mungkin mau menambahkan lagi. Kalau saya gini, itu tentang etika ya. Kalau buat saya etika. Jadi kemarin itu saya sampaikan, kalau kita ngomong tentang podcast ini ya Bu ya, bahwa podcast itu sebenarnya di Hotel Istana ini saya teride itu karena Hotel Istana kan sekarang nambah tempat meeting, ruang meeting ya, ruang meeting baru yang kebetulan ada yang besar, ada yang kecil, ada yang medium kan. Terus saya mikirnya gini, ruang meeting ini yang sudah investasi pemilik ini kalau bisa nggak boleh kosong. Jadi setiap hari harus ada pemakainya. Nah, terus pemakainya ini, nah ini baru saya breakdown. Tidak harus orang meeting. Ya, tidak harus orang yang dinas formal ya, gitu formal kan. Meeting. Terus saya mikir apa, dan kebetulan ngobrol-ngobrol sama Pak Andre, ayo direntalkan aja lah untuk podcast saja sekalian kan gitu. Terus saya bilang ke Pak Andre gini, untuk pembagian hasil
bagi dua saja. Gitu. Cuman bagi dua itu bahasanya juga ambigu. Iya. Bagi dua itu bisa 70-30, 50-50, 20-80. Tetap ya detail ya, tetap ya. Ini teman-teman tips mencari suami atau istri idaman detail ya, sekali lagi harus detail. Jadi bagi hasil saya bilang bagi dua. Tapi itu untuk kondisi seperti ini saja. Terus nanti kalau ada proses editing, karena proses editing ditarik di tempatnya radar, saya bilang kalau bisa Istana nggak usah di-share, saya bilang. Karena ibarat kata yang kerja Sana. radar, itu buat saya itu etika. Jadi saat pemakaian seperti ini saja yang di-share. Tuh, terus akhirnya oke lah gitu. Oke, jadi ini ya, apa ya, seneng aku kalau misalkan akhirnya punya share dari orang memang yang pelakunya. Jadi kalau misalkan dalam etika bisnis, etika usaha pun juga harus dinomorsatukan teman-teman. Karena daripada nanti udah terjalin kerjasama tapi karena tidak terbuka, ada yang nyelintut gitu karena ibaratnya ya, ada yang korupsi apalah misalkan, nanti malah nggak enak ke depannya. Dan juga itu terkait dengan citra juga ya, nama baik juga, nama baik yang dibangun bertahun-tahun hanya dengan beberapa detik langsung hancur gitu. Nah, tapi kemudian challenge berikutnya adalah ketika ini sudah ada kolaborasi, sudah ada upaya untuk mengenalkan. Ini kayaknya juga mau di launching juga ya untuk Hotel Istana termasuk rooftopnya ini ya. Nah, ini nanti kedepannya ini kemudian kayak cara pengenalannya ke calon klien baru yang tadi dibilang itu nanti kemudian gimana ini? Kayaknya ke Pak dari dulu deh kayaknya. Atau kayaknya ini teman-teman boleh ya ada cocokan arisan gitu ya, diambil siapa yang jawab duluan gitu ya, biar seru gitu kan, deg-degannya lebih kerasa gitu kan ya. Iya. Ya, padahal ada angin ya, tapi kok sumuk. Kalah dengan groginya ini kayaknya. Kalau saya kemarin sempat bilang sama Pak Andre juga sama tim di radar, kita jalan sendiri-sendiri, tapi konsepnya sama. Wording untuk narasinya dan semuanya itu kalau bisa sama. Jadi tim radar punya marketing, hotel punya marketing, itu kita jalan. Lebih banyak juga akhirnya timnya ya. Bisa lebih menjaring kemana-mana kan gitu. Terus ada kesepakatan seperti itu ya sudah. Terus sempet ini nanti apa namanya, tagline-nya apa, namanya apa. Saya bilang kalau itu saya nggak tahu, saya nggak pinter di situ. Ya bilang manut saya bilang. Oke, yang manut tadi kita konfirmasi ke yang manut. Gimana? Iya. Benar. Jadi Pak Dhani memang bilang seperti itu ya. Jadi memang kita punya marketing sendiri, Istana punya marketing, kita jalan masing-masing. Nanti tapi yang jelas kan tujuannya sama, yaitu bagaimana membangun podcast ini, podcast Radar Tulungagung dengan Hotel Istana kan itu. Ya kalau soal apa namanya nanti tagline-nya apa dan sebagainya, terus terang jujur sampai hari ini, sampai malam ini, sampai episode pertama rilis, teman-teman saya tegaskan ya. kita masih gampang gitu kan. Kita belum punya tagline. Ya mungkin saya harus istiqoroh dulu ya, istiqoroh sholat malam. Ya biar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seperti apa nanti tagline-nya? Mungkin teman-teman ini ya bikin challenge gitu ya. Teman-teman untuk tagline terbaik bisa dikirimkan bisa, gitu ya. Nanti hajibnya tetap kalian, kita cantumkan ini tagline dari siapa. Oke. Nah, ini apa kemudian ini sudah sebenarnya kalau dari segi strateginya untuk apa ya, launching Hotel Istana ini sebenarnya udah ada ya, mulai dengan podcastnya, tadi juga renovasi di sisi mana juga sudah diceritakan. Ini kira-kira mau di launching kapan sih ya Mas ya? Kok saya jadi penasaran ya, kapan ya kira-kira ini? Untuk launching podcast? Launching podcastnya sama Hotel Istananya, boleh nggak sih di-share? Boleh nggak sih? Boleh nggak sih? Boleh. Boleh ya. Saya pamit dulu sama GM-nya loh ya. Oke, berarti ada dua. Ada dua ini. Kalau launching atau grand openingnya Hotel Istana, menunggu proses renovasi selesai yang sebentar lagi selesai. Cuman tanggal bulannya itu kita belum bisa menentukan. Masih belum lah, tapi estimasi akhir tahun ini atau semoga, masih tahun depan. Semoga tahun ini. Kayaknya sudah ini ada yang nggak sabar untuk nyobain rooftopnya ini mungkin jangan-jangan ya. Oke. Karena ya repot juga. Contoh banyak orang yang mau wedding gitu, ya mereka sanksi, ya kita juga sanksi biar cepat selesainya bagaimana. Terus kalau launching podcast ini, saya kemarin bilang sama Pak Andre itu gini, kalau bisa setelah podcast ini tayang di digitalnya Radar, saat itulah kita launching gitu. Baru langsung kita gerak masing-masing kan gitu. Oke, berarti ini estimasinya ya rentang sampai akhir tahun 2021 ini ya? Nggak sampai lah ya. Oh, nggak sampai malahan. Minggu depan paling sudah bisa launching, Pak. Ya, mungkin bisa untuk podcastnya ya. Karena dari equipment sudah ada, terus dari tempat juga sudah ada.
Kalau dari hotel sendiri menawarkan sementara ini cuma bisa menawarkan yang indoor itu di small meeting room sama yang di rooftop ini. Jadi saya kemarin sempat ngobrol sama Pak Andre itu kalau yang di meeting room itu kalau bisa untuk orang-orang yang resmi kan. Karena indoor ya. Indoor. Kalau yang di outdoor kayak gini yang nggak resmi lah, yang mungkin komunitas, ya, yang biasa, kayak pelajar-pelajar, kelompok-kelompok Ya. belajar apalah yang pengen memang membuat podcast gitu ya. Yang santai-santai. Terus saya tegaskan waktu itu kalau bisa konsepnya itu seperti ini loh, seperti studio musik saya bilang itu. Sudah ada alatnya, sudah ada ruangannya, Tinggal pakai yang. tinggal pakai. Oke. Nah nanti kalau ada teman-teman yang mau punya podcast sendiri tapi nggak ada equipment, nggak ada tempat, bisa sewa di sini. Silakan hubungi nomor di bawah ini nanti. Nanti Oke. gitu. Berarti ini artinya apa ya? Reservasinya itu bisa dibilang nanti harus menyesuaikan juga dengan tim radar dan juga tim Iya. dari istana. Berarti kan memang harus ini ya bareng-bareng karena kan Iya. equipmentnya dari tim radar, untuk lokasinya harus janjian dengan tim istana seperti itu. Iya. Oke, penasaran nanti reservasinya lewat nomor berapa? Nanti akan saya share juga nanti untuk nomornya, teman-teman bisa catat. Dan nanti teman-teman kalau memang kan aduh kayaknya pengen deh kayak itu rooftopnya begini, pengen sore atau pas sunset atau lainnya, bisa nanti misalkan mau pasti saya share di akhir kali ya, agak di akhir gitulah, nggak apa-apa. Nah terus begini lagi, ini pertanyaannya, kalau misalkan nih mungkin sekarang yang lagi nonton ini kayaknya ini aku nggak ada tim, kalau misalkan aku harus cari host atau apa misalkan nih aku, tapi ini ada topik gimana kalau join dengan radar dan istana, kita ada mereka jadi gestarnya, tapi untuk lain-lainnya dari tim istana dan juga tim radar itu kira-kira gimana? Nah itu radar. Oh, tim radar, oke. Saya salah nengok ini kayaknya. Saya nengoknya ke sini, saya ulang ya. Iya, gimana, Mas? Di kami, tim digital kami, insya Allah bisa ya. Artinya ketika nanti ada masyarakat atau warga Tulungagung Tulungagung Trenggalek Blitar ya, karena itu kalau ingin podcastan di kami, mereka punya talent gitu atau mereka punya ide, terus kita bisa kok menyiapkan sarana dan prasarannya. Terus kemudian ketika nanti butuh host itu kita juga punya, dan kalau memang butuh host lebih dari satu ya tentu tergantung konsepnya ya, berarti ya. artinya tentu ya jujur aja Mbak Bella yang akan kami Iya. panggil Mas Dani. Iya. Jujur aja itu Pak Dani. Aku Karena seneng loh sama tim ini. Tadi aku nggak minta untuk disebutin loh, tapi kayak mereka langsung peka Jujur. gitu loh teman-teman. Ya, Aku makin cinta sama tim ini kayaknya ya. Iya Mbak, karena gini, hasil pembicaraan yang nggak jelas kemarin. Oke, tidak jelas ya, saya Iya, garis bawahi tidak jelas. final hari Sabtu kemarin ya, hari Sabtu tanggal 16 ya, bukan tanggal 17. Sampai malam itu kita belum menemukan temanya, topiknya apa, pembicaraan Terus yang diobrolin dari pagi sampai malam tuh kemudian apa kalau tidak? nggak ada. Ah, Terus ya, nggak ada. saya akhirnya tanya gini, wis hostnya pinter nggak sih? Pinter Pak, ya wis apa kata host aja lah wis. Wis kalau hostnya pinter nanti bisa ngalir kok pembicaraan itu apa, wis. Malah bisa nggak pulang-pulang kita. Oh gitu ya. Kita lihat nanti kita pulang jam berapa. Tadi kita mulai sekitar sore lah persiapan, teman-teman persiapan dari pagi. Nanti kita lihat ya. Ya. Ini selesai perbincangannya jam berapa ya. Kalau sampai subuh, nah itu keren gitu. Kalau sampai subuh kayaknya saya ngantuk akhirnya. Oke. Nah, ini apa sebenarnya apa ya, sesuatu yang sebenarnya kurang-kurang kalau dari tema mungkin tadi disampaikan kayak apa ya temanya nggak ketemu-ketemu, tapi ya udah tadi ngobrol aja gitu kan ya. Ini mungkin lain kali boleh ya ada kuis gitu kan, kayak this or Boleh. that, atau boleh. kayak suka tidak suka gitu kan, Ya, pakai boleh. apa gitu kan. Nanti kita coba kulik gitu kan dari para GM ini. Pernah selingkuh nggak? Pernah mendua nggak? Pernah ini nggak gitu. Ya boleh kali ya, kan nggak apa-apa gitu kan. Pokoknya nanti jangan sampai istri masing-masing nonton gitu lah ya, kan bahaya gitu. bahaya. Atau mungkin teman SMA-nya nonton bahaya. Itu dia pernah selingkuh sama aku, terus dia komen di kolom komentar gitu kan. Kan kayak gimana? Ya kan sesekali gitu kan. Kapan lagi kerjain mereka gitu. Gak bercanda. Ini kalau candanya seperti ini tisu nggak cukup. Ya? Oh gitu kan cukup. Anduk. Aduh, oke.
handuk. Oke. Handuk yang besar. Handuk yang besar. Mungkin sponsor handuk nanti boleh masuk ya. Kayaknya semua sponsor boleh masuk di sini, meja, taplak apa, tisu semuanya boleh masuk. Nah, terus begini, kalau misalkan nanti udah berjalan nih, tentu ada kesepakatan lebih lanjut gitu ya. Apakah kemudian rooftop ini menjadi studio outdoor satu-satunya di Hotel Istana, atau mungkin nanti bisa kalau di lobi atau bisa di parkiran atau gimana? Jangan-jangan gimana ini? Ada sih, cuman sedikit challenge ya untuk aksesnya. Karena memang ibarat kata tidak disiapkan untuk itu. Cuman untuk melihat sunset, view-nya lebih bagus yang belakang daripada yang depan. Yang sebelah mana yang belakang? Yang zona 3. Oh, yang zona 3. Itu view-nya Lantai lebih 7 bagus. juga? Lantai 5. Oh, lantai 5. Berarti Situ. lantai yang bisa ngelihat di rooftop, maksudnya ngelihat luar begini selain lantai 6, 7 berarti juga 5. 5 ada. Oke. Terus Pak Andri kemarin ngasih saran, restonya kan bagus, bos. Nanti di situ, yes nggak apa-apa, saya bilang. Sekalian dieksploitasi gitu ya, Pak Iya, ya. sekalian kan. Ya prinsipnya itu tadi, tidak boleh 1 meter persegi pun tidak jadi duit. Harus Ya, jadi duit. Saya jadi belajar matre ya di sini ya. Harus jadi cuan ya. Jadi Iya. semua persegi harus jadi cuan gitu kan Iya. ya. Nah, terus gini, challenge-nya kalau misalkan, karena gini, saya bayangannya kalau ini aja saya ngitung lampunya ada 2, terus kayak kameranya ada 4, ini mikrofonnya ada 3. Ini kan kayak butuh properti yang cukup lumayan banyak untuk satu kali produksi podcast nih. Nah, nanti untuk kedepannya misalkan dalam satu hari ini, katakanlah dalam satu waktu yang barengan gitu kan ya, ada orang yang reservasi barengan, mereka nggak mau digeser gitu jamnya. Ini equipmentnya support atau nanti jangan-jangan akan menggait sponsor untuk mikrofon dan kamera juga ini jangan-jangan setelah ini? Atau gimana ini, Mas? Silahkan. Ya itu merupakan doa ya, doa dari Mbak Bella ya. Iya. Artinya kan Amin, itu gitu kan- ya. Jujur itu kan berarti kan Mbak Bella kan sangat optimistis bahwa podcast kami Harus optimis iya Mas, sekarang. Kalau nggak optimis nanti reaktif Pak. Stres mulu, jadi harus optimis Bener, itu bener. bawaannya. podcast kami itu akan banyak peminatnya dan sebagainya. Tentu saya kira pasti bisa. Artinya tentu kita akan juga memaksimalkan atau bahkan ya menambah lah, tentu menambah tim, menambah sarana dan prasarana yang ada tentu. Dan saya kira dari Hotel Istana sendiri juga akan sangat welcome ketika itu benar-benar meledak kan. Wah ya tadi 1 meter 1 jengkal pun ya, jangan 1 meter 1 jengkal pun harus bernilai kan, itu tentu sangat didukung. Oke. Ya. Itu untuk Hotel Istana, Pak. Tapi kalau untuk radar tidak boleh 1 mic pun yang tidak Bener. Iya. Tidak boleh satu mikrofon yang nganggur, jadi Iya. semuanya harus menghasilkan cuan. Iya. Oke, tapi berarti kan di situ kan pasti ada teknis yang diperhatikan Iya, juga. betul. Saya membayangkan sih di podcast itu podcast dalam podcast kayaknya jadi bocor semua Pak suaranya Pak. Mohon maaf Pak, ini jadinya kualitasnya gimana? Enggak, nanti bukan lantai 1, lantai 2, lantai 3 udah Oke, tadi ya. jadi ada inilah ya. Iya. Pokoknya jangan sampai yang atas ngomongnya kunceng kayak pakai toa gitu kan, yang bocor sampai bawahnya itu kan langsung hancur Bener, semua, bener, udah bener. buyar akhirnya yang bawah bad mood. Ini kok yang atas kenceng banget gitu kan. Oke, Iya. itu teknis yang sepertinya sebenarnya jadi doa bersama juga. Akhirnya kita berharap memang semoga antusiasme dan juga bagaimana teman-teman menyambut adanya podcast ini, studio di outdoor di sini ataupun yang di indoor di Hotel Istana itu juga akhirnya meriah juga, disambut juga dengan hangat. Nggak cuman untuk sektor yang formal, mungkin orang yang memang meeting kedinasan saja atau orang kantor saja, tapi juga terbuka nih untuk teman-teman yang komunitas, grup pelajar juga, atau rekan-rekan mahasiswa, BEM dan lain-lain. Jadi juga kesempatan nih, kadang-kadang kita mikir, aduh sewa meeting room di hotel kayaknya formal banget gitu kan ya. Tapi sekarang ini enggak teman-teman. Jadi sudah ada studio podcast yang teman-teman juga bisa akses, bisa reservasi juga. Nanti nomornya akan saya share. Nah, saya harus ngomong apa lagi ya? Ini saya sudah bingung mau ngomong apa lagi karena tidak ada aturan. Ini nggak ada yang pengen nanyain saya apa gitu kan. Kok capek ya nanya Pak terus ya. Dani mungkin menanyakan ke Mbak Bella Ini kayak dulu. kan dikasih kuisnya kayaknya seru ini ya, kuis apa gitu kan. Ada sekarang gantian Pak Dani, kita yang nanya Mbak. Ganti Oh ya. gini Iya. aja kan, mumpung ya ada GM, saya pengen melatih mereka untuk jadi host. Wah. Boleh gak sih gitu kan? Ya biasanya yang saya latih untuk jadi host itu anak-anak pelajar gitu kan, mahasiswa. Ini GM, wih saya bangga banget loh bisa ngelatih GM di sini. Kita challenge boleh ya? Boleh masing-masing memberikan pertanyaan seolah-olah saya ini ala-ala narasumbernya. Oke. Oke. Silahkan. Boleh menanyakan Pak. Kenapa Pak harus Dani saya sendiri. duluan? Oh nggak mau ya, oke. Berhubung tidak Ya, Pak mau Dada jadi aja saya dulu lah. lemparkan. Oh. Atau perlu sweet dulu Iya. gitu kan, atau putar koin dulu gitu kan. Silahkan, mau langsung saling menanyakan boleh atau ke Saya aja dulu ya. Iya, Pak Dani. Boleh, Karena silakan. diarahkan ke saya. Boleh. Nanya ke Pak Ada juga boleh, ke saya juga boleh.
ke Pak Bella aja. Kalau sama Pak Andre sudah Bosen sudah ya. sering. Pak Anda membosankan, mohon maaf. Semalam itu saya ngopi sampai jam 12. Sekarang ketemu lagi. Bedanya kalau semalam ngopi nggak pakai mic, sekarang pakai mic. mic. Oke. Direkam lagi, Direkam dipublikasikan lagi. Dan sumuk lagi kan. Kalau kemarin santai. Saya tanya ke Mbak Bella saja. Aku deg-degan ya. Loh, Tadi nggak ternyata deg-degan, bisa aku, ya. Aku jadi deg-degan ya sekarang ya. Saya merasakan apa ya Pak Dani rasakan sekarang. Oke. Enggak, ini biasa saja sih untuk Mbak Bella. Saya tertarik bagaimana Mbak Bella dengan sangat kerennya menjadi host di podcast kita yang pertama ini. Oke. Ada efek-efek nantinya di videonya, tolong ya. Fiwit gitu ya. Itu bagaimana? Saya sempat dengar Mbak Bella kalau nggak salah sampai S2 ilmu komunikasi atau apa, saya nggak paham itu. Ilmu kebatinan Pak. Ilmu kebatinan. Iya. Universitas mana saya tak masuk sekarang. Oke. Keren gitu loh untuk membawa, jadi bisa cair walaupun saya sendiri masih agak grogi gitu ya. Tipsnya bagaimana? Kalaupun tipsnya di sore ini adalah efek dari yang pertama kali belajar, ya siapa tahu itu bisa di-share ke saya supaya saya nggak grogi lagi ketemu mic ini. Oke. Kasihan ya, mikrofon ini tidak bersalah gitu kan ya, tapi disalah-salahi terus gitu kan ya. Iya. Oke. Gimana ya tipsnya ya, ceritanya ya? Kalau saya bilang jam terbang kayaknya nggak adil untuk teman-teman yang mungkin pemula jadi penyiar atau jadi pemandu acara, karena pasti kalau yang namanya pemula jam terbangnya masih belum bisa disamakan dengan yang sudah lama memulai. Tapi prinsipnya ya ikutin brief. Jadi kalau memang produsernya memang udah omong kelobot, ya udah kita kayak ngomong biasa, anggap kayak ini nggak direkam, kayak ini memang tidak disetting. Tapi memang yang terpenting adalah sebelumnya itu harus minimal pernah ngobrol dengan narasumbernya. Bukan berarti harus kenalan terus japri-japrian digoda-godain, enggak ya teman-teman ya. Maksudnya adalah ya minimal kayak tadi kalau sama Pak Andre memang udah ketemu di kantor, udah pernah ngobrol, jadi sudah nggak terlalu asing. Tadi kalau Pak Daneka saya dulu Pak, kayak nyapa, ngelihat gimana ya Bapak ini. Jadi nanti kalau misalkan, kan kadang ada tuh orang yang kalau diajak ngomong dia wajahnya cemberut, yang jawabnya irit-irit, nanti akan membantu kita untuk menyusun pertanyaan. Kalau misalkan dia tipikalnya orangnya irit, ya berarti kita harus pandai gimana mancing. Misalkan nih tanya, Pak gimana kabarnya hari ini? Baik, titik. Senep kan rasanya kan. Harus dipancing lagi. Oh ya Pak, tadi dari mana? Berangkatnya dari rumah atau dari kantor? Kantor, titik. Senep lagi kan. Pokoknya harus dipancing. Kita juga harus tahu gimana kemudian dia ngomongnya bisa cair. Karena kalau memang temanya kayak hari ini ngobrol santai teman-teman, ya kita ya kayak ngobrol santai gitu. Dan mungkin tips yang apa ya, tips yang nggak tahu teman-teman akan bisa cocok atau enggak. Saya yakin semua orang punya tips sendiri untuk mengatasi grogi. Kalaupun di bis, di tempat umum, ataupun ketemu orang di jalan, pokoknya selama orang itu kayaknya tidak terlalu sibuk, kita kayak sapa-sapa aja. Halo Pak, selamat pagi. Dari mana ini? Itu kayak apa ya? Kayak latihan kecil-kecil untuk kita itu beradaptasi dengan orang baru. Mungkin 2 itu deh. Nanti kalau pengen tahu selengkapnya boleh ya ikut kelas saya ya. Wah, jadi promosi akhirnya. skip. Oke, silahkan. Berikutnya. Lolos ya, lulus ya. Nilainya berapa teman-teman tim? Iya, karena 9. Oke, 9. Oh, next podcast hostnya adalah Mas Dani. Oke, nilainya 9. Kita lihat apakah GM dari Radar akan menyamai nilainya 9 juga atau lebih rendah. Yang nanti yang nilainya lebih rendah dihukum ya. Oke. Karena saya tambah dulu ya Pak ya. Oh, tambah loh ya. Enggak. Pengalaman pertama aja udah nambah ya. Oke, gimana? Enggak, karena saya dulu kan pernah diajak Radar itu dalam program Tulungagung Mengajar Pak Andre ya. Jadi saya harus di depan kelas yang cuman anak SD saja ya, bukan karena cuman ya, yang anak SD yang masih segitu umurnya itu saya detek gitu, nervous gitu, saya harus bagaimana, akhirnya ya bingung gitu loh. Terus diajak ke sesi yang kedua malah naik anak SMP. Wah, tambah bingung lagi. Ini temanya apa, bagaimana penyampaiannya, bingung lagi. Ya akhirnya ini bukan sesi curhat saya ya. Habis ini buka mentoring ya teman-teman. Bisa hubungi Radar nanti kalau mau daftar ya. Saya itu agak sulit untuk tampil di publik, itu agak sulit gitu. Makanya saya kok enak ya jadi host kayak gini, gimana caranya? Kayak cuman ngomong doang, kayak mangap doang gitu kan, kalau orang bilang ya. Karena dari tadi saya dengar kok ngomongnya enak terus di belakang itu, sorry.
Terus saya lihat juga makannya sama seperti makanan saya tadi. Ya donat, ya gorengan. Beda Pak, saya makan ati. Mohon maaf ya, beda Pak, agak beda. Sampai sekarang, wow, keringetan. Oke. Yang menguatkan saya dari tadi ya Pak Andre itu, santai bos. Wah, sebagai pasangan yang ideal sekali, saya cemburu loh dengan mereka berdua ya. Santai bos, saya bilang santai apaan yang terdekat. Bener ya, saling mendukung gitu ya, saling support ya, chemistry-nya kuat gitu ya. Tapi ya apa ya, untuk motivasi teman-teman juga yang mungkin mengalami hal yang sama seperti Mas Dani tadi, gimana ngadepin anak SD, gimana yang SMP dan lain-lain. Emang nggak sama sih. Bayangkan kalau kita berhadapan dengan teman yang mungkin di atas kita, misal ibu-ibu pejabat misalkan, ya mungkin kita menyampainya kayak selamat pagi ibu misalkan. Terus misalkan ketemu dengan anak SD atau makan mungkin lebih kecil lagi, kan kita nggak mungkin selamat pagi adik, kan takut kan kalau anak kecil ya, kita sesuaikan selamat pagi adik-adik, gimana kabarnya, udah makan belum. Nah itu memang memerlukan energi untuk berpura-pura bahagia teman-teman. Jadi kalau kemarin baca di koran tak sempat patah hati ya, karena harus berpura-pura bahagia, jadi nggak sempat patah hati semuanya ya. Oke, cukup? Apa mau nambah lagi? Ya cukup lah. Oke, 9 ya teman-teman ya, nilainya 9-nya. Tepuk tangan semuanya, yeay. Seneng loh saya ngajar GM malam hari ini untuk jadi penyiar ya. Silahkan. Ya, kalau Mas Dani kan sudah bertanya seperti itu Mas. Saya cuma ingin tanya ke Mbak Bella. Saya deg-degan sih. Boleh gak saya minum dulu? Aku deg-degan ini. Kayaknya harus dibisiki sama tim belakang itu loh. Aku jadi takut gitu kan. Boleh gak aku pulang sekarang gitu kan? Takut tak ngebes aku ya. Pengalaman Mbak Bella yang paling berkesan ketika menjadi anchor ya, atau sebagai host, apa Mbak kira-kira ketika ya pengalaman yang berkesan itu, kalau menurut saya sih yang benar-benar begitu bikin Mbak Bella grogi atau yang bikin Mbak Bella wow gitu, apa Mbak? Ketika kejadian apa, ketika reportase apa, ketika apa gitu? Mungkin ada dua ya, ada yang pengalaman berkesan yang waktu di luar studio sama yang di dalam studio. Bukan di dalam studio, di dalam ruangan lah intinya, karena kadang-kadang kita walaupun di dalam ruangan tapi beda-beda tempat, nggak selalu harus di studio kantor gitu. Yang di outdoor itu yang paling benar-benar sekarang tuh kayak saya masih mengingat kejadian detail, mulai dari berangkat, briefing, cari narasumber sampai lain-lain, itu ketika laporan langsung untuk demo Omnibus Law. Waktu itu dikirim ke kantor gubernur di sekitar Jalan Pemuda atau Gerahadi, saya agak lupa alamat tepatnya, pokoknya di kawasan situ. Nah di situ kan kita harus wawancara dengan demonstran yang di sana. Itu saya sudah hamin 2 jam atau 1 jam sebelum on air. Nah ketika di sana itu mungkin bagi sebagian orang kayak wah masuk TV mau gitu ya. Enggak seperti itu, susah karena ketika mereka itu lagi demo dan mereka itu diliput oleh media, pikiran mereka itu adalah wah nanti aku ditangkap, wah nanti aku di ini, pokoknya mereka kayak suudzon dulu loh. Padahal saya juga mau cuman pengen minta pendapat gimana kemudian proses untuk demonya atau pengumpulan massa, berangkat jam berapa, jumlahnya berapa, paling cuman sebatas formalitas karena kita memang mau menggali seputar itu. Tapi mereka bayangannya kayak udah menakutkan, itu susah banget, kayak beberapa nawari mereka kayak nggak mau. Nah kemudian sampai di salah satu kelompok buruh pabrik dari Gresik kalau nggak salah, waktu itu kemudian saya nanya, Pak boleh dibantu saya untuk live report Pak, kita naik 5 menit lagi. Bayangin 5 menit lagi belum dapat narasumber, jadi kayak udah keringetan gitu kan ya. Nah terus kemudian di situ oh ya Mbak nggak apa-apa, karena ada beberapa orang ternyata demonstran itu yang memang ikut-ikutan doang. Jadi kalau yang ikut-ikutan ini misalkan saya mintain statement, mereka kayak nggak bisa untuk menjelaskan mereka tuh kesana ngapain. Karena kayak mahasiswa misalkan cuman pengen foto di tengah keramaian demi untuk absen. Karena ada beberapa dosen itu yang mewajibkan mahasiswanya untuk ikut demo, untuk ikut menyuarakan keadilan bagi para buruh dan pekerja waktu itu. Nah kalau yang seperti itu susah kan. Jadi akhirnya beruntung banget ketemu sama ketua buruh pabrik dari Gresik, saya lupa, beliau akhirnya cerita dan lain-lain. Tapi nggak cukup ketika dapat narasumber terus lancar, enggak. Jadi waktu itu kebetulan di tengah jalan ada trotoar 1 sama 2. Narasumber saya yang pertama di sini, ini ada jalan orang naik motor mau lalu lalang, bawa bendera, bawa apa. Yang seberang sini adalah narasumber saya kedua. Saya tidak mungkin menyatukan narasumber ini karena mereka bersama kelompok mereka masing-masing. Saya nggak boleh egois hanya demi berita saya harus memaksa mereka untuk berkumpul supaya saya enak pindah mikrofonnya, nggak bisa. Akhirnya kan ya udah saya wawancara dari satu ini, kemudian saya harus nyebrang
menyeberangi lautan manusia ini untuk menuju narasumber kedua. Nah ini kan orangnya kan wang-weng, mereka nggak peduli kan dengan saya yang lagi on air dan lain-lain. Kameramen saya di belakang saya itu jalan sambil on air, sambil terus ngomong, karena nggak mungkin tiba-tiba saya nyebrang terus diem, nggak ada voice apapun, nggak mungkin. Kameramen juga nge-shoot saya dari belakang, tetap ngomong sambil mau nyebrang. Ada demonstran yang nggak tahu, nggak lihat atau apa, itu saya mau ditabrak. Jadi ketika saya mau ketabrak tuh kameramen saya langsung gambarnya dialihin ke gambar lain, jadi nggak kelihatan saya mau ketabrak, tapi itu sudah sempat goyang kayak bagian betis saya udah kena ban mereka, tapi untungnya mereka langsung kayak ngerem. Nah dan nggak sempat untuk baper kayak ya apa sih mas gini, nggak bisa, ini masih on air guys, jadi tetap kayak cuman ngangguk karena saya juga pakai masker, jadi senyum pun dia juga nggak tahu kalau misalkan saya senyum karena pakai masker. Jadi ya langsung show must go on, jadi harus ke narasumber berikutnya, ya wawancara lagi dengan ngos-ngosan, dengan deg-degan tadi mau ketabrak, tapi tetap nggak boleh baper, jadi kayak harus tough gitu kalau misalkan pengalaman yang di luar. Kalau yang di dalam ruangan saya kayak kayak ngerasa lebih ke ini sih, kayak bangga dan kemudian wah saya dipercaya. Waktu itu bawain debat publik untuk pilkada tahun kemarin. Sebenarnya bukan saya sih, saya tuh kayak tidak sengaja. Jadi penyiarnya kebetulan tes antigen terus reaktif. Nah kalau reaktif dari kepala stasiun nggak mungkin memaksa dia walaupun sebagus apapun. Jadi ya teman-teman, yang namanya sehat itu penting. Kalau nggak sehat itu nggak bisa menyelamatkan dunia sepintar apapun. Jadi benar-benar harus sehat. Nah waktu itu dia reaktif, akhirnya ya udah ganti siapa dari beberapa penyiar, kemudian Bella aja. Waktu itu kayak aduh jangan, awalnya tuh kayak aduh jangan, kayak saya belum siap karena saya masih baru, masih junior dan kayaknya belum waktunya. Tapi dalam hati kalau nggak sekarang kapan lagi, karena pilkada itu kan nggak setiap tahun ada ya, jadi kayak udah deh dicoba. Tapi waktu itu saya juga mengakui, Bu saya masih belajar, jadi tolong dibimbing, nanti tolong saya di briefing saya masih kurang apa. Jadi ya tetap dibantu. Saya waktu gladi bersih dimarahin, diolok-olok, kamu kok lemes sih, kamu kok gini, kamu masih ini. Pokoknya kayak mau kabur lah, tapi nggak bisa. On airnya soalnya udah malamnya, jadi paginya kita gladi bersih. Jadi dengan menenangkan diri, lagi-lagi nggak sempet baper, nggak sempet patah hati ya teman-teman, sekali lagi ya harus show must go on lagi. Kalau nggak gitu nanti gimana dong acaranya? Karena dihadiri sama DPR, sama KPU, dilihat sama, waktu itu di daerah Malang untuk pilkadanya, dilihat sewarga Malang gitu kan. Akhirnya ya membawa nama citra kantor juga. Akhirnya ya itu tadi, ya show must go on. Dan akhirnya alhamdulillah lancar, bahkan Kepsta, wih keren ya pertama, tapi udah ini menyesuaikan, nggak kalah. Sih. Aku terharu sendiri jadinya. Ya terima kasih. Nilainya berapa teman-teman? 100. Berarti yang kalah ini ya nyanyi ya. Gak. Satu lagi Mbak Bella, artinya nambah loh ada ya, beberapa nambah sih loh pertanyaan. ya. Habis ini udah bisa ya untuk madu podcast Kiat kayaknya. untuk menenangkan diri. Artinya bagaimanapun kan ketika, apalagi Mbak Bella pengalaman pertama ya saat di pilkada. Di pilkada itu seperti apa Mbak? Bagaimana kan ketika jujur ketika saya jadi wartawan, ketika jadi wartawan itu ketika liputan atau mau mengkonfirmasi salah satu persoalan gitu, tentu kita akan browsing kalau agar kita bisa menggali terus pertanyaan dari narasumber. Kalau dari Mbak Bella sendiri, kiat untuk menenangkan agar hati itu bisa tenang, santai, tidak grogi ketika di depan kamera terutama. Okay. Itu gimana? Berat ya. Nanti kayaknya saya bisa buka kelas khusus penyiar televisi gitu ya. Lagi-lagi promo gitu kan. Gimana kiatnya ya? Mungkin ini klasik, tapi coba kalau misalkan kalian menekuni bidang itu ya pastikan benar-benar mencintai bidang itu, jangan setengah-setengah. Jadi saya setiap kali mau menyerah, setiap kali saya mau udah deh ngapain sih kayak sengsara begini gitu. Tapi saya inget-inget dulu tuh saya kecil pengen jadi penyiar, tapi di Trenggalek tuh gak ada TV BTW. Jadi saya bingung caranya mau meraih mimpi saya tuh gimana, sedangkan di daerah saya tuh gak ada TV. Dan ketika kemudian merantau di Surabaya, beberapa kali ikut casting, itu saya beberapa kali ditolak karena alasan medok lah, karena alasan apalah gak bagus skillnya dan lain-lain. Nah jadi saya mengingat perjalanan itu. Jadi kalau ketika di pekerjaan saya terus kemudian saya mengalami suatu hal yang berat, saya inget-inget dulu. Kemudian saya sampai di sini tuh sudah sejauh apa hal yang saya lalui, apa yang saya habiskan, energi apa yang sudah saya kuras demi untuk posisi ini. Dan kemudian ketika kamu dikasih posisi itu, kamu dikasih kepercayaan, terus kamu menyerah, itu kayak kamu kemudian takabur gitu loh. Kayak kamu tuh kemudian tidak
merawat apa yang sudah Tuhan beri gitu. Kalau saya sih, jadi akhirnya di situ ya mungkin nangis, marah, malah tersinggung, baper ya manusiawi karena saya juga cewek kan bener-bener kayak feeling banget ya. Tapi ya itu lagi, oke, nafas terus kayak diinget-inget, aku loh udah pernah ditolak, aku dulu pengen ini, sekarang di sini. Akhirnya di situ bikin bangkit lagi. Yang kedua itu circle yang positif, penuhi dengan orang-orang yang sefrekuensi. Kalau tadi Mas Dadi dan juga Mas Ade bilang ini udah chemistry-nya udah dapat sama. Jadi kayak kita cari temen yang bisa support kita. Kalaupun dia tahu kita salah, bukan malah bikin kita down. Kritik boleh, tapi tetap kritik yang membangun. Kamu kok medok banget sih, harusnya kamu begini. Nah, harusnya kamu begini. Berarti dia ngasih masukan yang positif. Tapi kalau cuman, kamu jelek banget nih, gak becus kamu gini, udah itu diabaikan saja. Karena yang namanya kritik buruk itu malah akan justru menjatuhkan kita. Mungkin 2 tips sederhana itu dulu yang bisa saya share. Yang lainnya masih rahasia dulu di episode berikutnya ya, biar saya dipanggil. Itu teman-teman, jadi tipnya seperti itulah. Nanti kalau lebih lanjut bisa hubungi Mbak Bella bisa sendiri. tonton di podcastnya ini ya, Sobat Ratu dan juga Sobat Istana juga ya. 1 kali lagi. Oke, 3, nanti bisa 10 ya, sampai subuh nggak apa-apa ya teman-teman, masih strong ya. Terus lanjut aja sampai 6 episode. Kalau gitu saya kan. hitung Mbak Bella mengucapkan kalimat ndak baper itu kira-kira ada 10 mungkin. Dihitung ya, saya terharu loh dihitung. Saya dihitung. Artinya saya timbul rasa keinginan tahuan saya. Mbak Bella itu kan hari ini news anchor ya. Terus kemudian sudah ya katakan sudah melalang buana ya Pak Dani ya. Tapi kok tidak baper itu ada yang salah kayaknya ya. Kan aneh gitu. Oke. Gimana ya? Tidak baper, tidak baper itu pengertian saya nih ya. Pengertian saya ini tidak membawa perasaan. Ya, dalam artian oke, kalau kerjaan mungkin bisa. Ya, kalau ngomong soalnya kalau sedikit pribadi nih, ya aduh, pribadi nih Mbak Bella, jujur boleh aja. pulang nggak saya? Ini kayaknya udah malam loh, anak cewek nggak boleh pulang malam loh teman-teman. Ini udah jam 8 PPKM loh ya ini, walaupun udah level 2 atau level 1 ya. Jujur, baper itu kan biasanya kan hubungan antar manusia dengan manusia Mbak Bella. Kalau hubungan dengan pekerjaan saya kira nggak ada yang baper aja. Kok grogi ya? Kayaknya mendadak bener panas ya Pak, keringetan ya Pak. Bener, saya juga merasakan Pak, keringetan tiba-tiba saya. Saya hitung sampai 10 tidak baper. Oke. Saya curiga kayaknya apa ini? itu ya. Gimana Mbak? Ya. Gimana? Ini saya juga bingung jawabnya. Ini apa pertanyaannya, saya bingung juga akhirnya. Masih single kayaknya ya Mbak, jujur ya, maaf ini. Bisa Ya, dilihat. ini jujur teman-teman saya tanya ini karena ya saya juga mempromosikan Mbak Bella lah. Mempromosikan, berarti ini sebelumnya ada bisikan-bisikan goib ini biasanya. Gak mungkin dari Pak Andre sendiri, dari dalam hati pengen tahu single atau enggak gitu kan ya. Jawabannya gimana ya? Mungkin bisa dilihat tangan saya apakah sudah ada cincin yang melingkar, asik gitu kan. Itu teman-teman. Wes buyar. Aja sih, Mbak. Gak. Ya apa ya? Mungkin ya semoga tidak ada yang salah persepsi. Terus kemudian baper itu secara istilah kan bawa perasaan ya, yang namanya manusia itu kan pasti punya perasaan, itu yang membedakan kita dengan makhluk lain, kita punya perasaan. Tapi maksud saya yang saya bilang baper tadi ketika saya sebut berulang kali itu, maksudnya baper itu adalah tersinggungan, mutungan gitu kan. Nah itu maksud saya adalah itu. Cuman kalau sebagai manusia ya harus ya empati, membawa perasaan gitu kan ya. Ya hidup kan juga perlu cinta gitu kan ya. Tapi ginjal butuh air minum ya guys, bukan air mata ya, mohon maaf ya. Jadi ya itu ya, begitulah intinya. Tapi kan tidak menikmati kesendirian kan Mbak? Saya nggak sendiri hari ini. Ada Mas Dani, ada Mas Andre, ada Mbak Titin, ada Mbak Vita dan teman-teman lainnya. Saya nggak sendirian kok. Tetap ya, pinter ngeles ya, tetap ya. Oke, sudah selesai Ya, teman-teman sudah. untuk pertanyaannya atau masih ada lagi? Sudah. Dari teman-teman tim kreatif mau tanya mungkin? Saya mumpung buka kesempatan nih. Apa nih? Boleh ke Mas Dani, boleh ke Mas Andre. Gak boleh ke saya, saya sudah tidak mau dikerjain lagi, sudah. Oke, mungkin itu dulu teman-teman untuk episode pertama hari ini. Tapi jangan khawatir, episode pertama ini akan mengawali ratusan episode berikutnya. Amin. Amin. Kenceng ya Bu, amin ya Ibu ya, kenceng ya, bener-bener ya. Untuk teman-teman sekali lagi, kalau misalkan memang ingin reservasi, nah ini sesuai janji saya akan membayar hutang saya. Bagi yang memang ingin reservasi, saya akan share untuk nomornya, boleh dicatat. Nanti teman-teman juga akan membantu menampilkan di layar kaca Anda, asik, layar kaca, layar YouTube Anda ya teman-teman ya. Oke, untuk nomornya bisa kalian reservasi melalui Hotel Istana di 0821 1616
2526. Lalu bisa juga nih kalau teman-teman mungkin lagi mampir di kantor Radar Tulungagung, kayaknya daripada nanti pindah lokasi lagi, bisa langsung juga lewat teman-teman di Radar di nomor 0811 4441 182. Sudah tertulis ya di layarnya, bisa di screenshot atau misalkan bisa langsung di-save di nomornya masing-masing, di handphonenya masing-masing. Nanti bisa lah ya untuk dihubungi, aku pengen bikin podcast nih, pengen undang Mas Dani atau Mas Andre, boleh, bisa dikerjain juga, boleh. Jadi host juga boleh, atau mau ngajak saya juga boleh. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton, dan maaf kalau misalkan ada salah kata ataupun salah pengucapan selama episode 1 ini. Kita ketemu di episode-episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.